Halo Abang, selamat malam. Apa kabar? Halo Pop, selamat malam, kabar baik, gimana kabarnya? Luar biasa. Semoga malam ini menjadi malam yang penuh semangat juga buat teman-teman. Hmm. Bagaimana mendapatkan income puluhan juta dalam waktu 6 bulan. Teman-teman tidak usah ragu karena teman-teman sudah berada di tim yang tepat. Tim sebagai pionir atau kita memiliki GM pertama yang sudah melahirkan GM juga di Koe Indonesia. Jadi teman-teman tidak perlu diragukan lagi sepak terjangnya, tidak perlu diragukan lagi keprofesionalannya. Teman-teman jangan lupa hubungi orang yang mengajak teman-teman ke acara ini setelah acara ini untuk terus dapat mengikuti uh, alur bisnis apa yang teman-teman bisa dapatkan di webinar hari ini karena setelah ini juga akan ada rentetan-rentetan training-training lainnya jadi tidak akan berhenti pada hari ini. Nanti pada acara hari ini juga mikrofon teman-teman akan saya mute jadi jika ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman boleh menulis di kolom komentar. Dan di setiap akhir sesi, Bapak Andri dan saya akan membacakan pertanyaan teman-teman dan menjawabnya satu persatu sesuai dengan waktu. Semoga malam ini kita bisa menyelesaikan semua webinar rangkaian acara ini dalam waktu 2 jam ke depan. Jadi teman-teman jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga jika ada nggak perlu menunggu sampai sesi ini selesai. Kalau ingat, oh ya mau nanya ini nih dari apa yang disampaikan oleh Pak Andri, langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti kita akan membacakan satu persatu. Dan jika pertanyaan teman-teman belum sempat kita bacakan, jangan bersedih karena teman-teman bisa langsung mengontak teman apa Abang. Apakah sudah siap di sana untuk Oke, menyampaikan tips dan triknya? siap, siap Siap Pop. ya, nggak usah Ya, berlama-lama lagi. Kita sambut GM Andri Faisal. Abang silakan. oke, terima kasih banyak Poppy. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di webinar malam ini yang berjudul Rahasia Mendapatkan Income Puluhan Juta Hanya dalam 6 Bulan. Nah, webinar kali ini kita akan bagi menjadi dua presentasi sebetulnya dan terakhir akan kita tutup dengan tanya jawab. Jadi agenda pertama adalah tentang evolusi hidup sehat, yang kedua kemudian adalah peluang bisnis kowe. Seperti yang tadi Ibu Popi sudah sampaikan, apabila nanti sepanjang saya mempresentasikan materi, teman-teman kalau memang ada pertanyaan bisa langsung diketik di kolom chat aja supaya tidak lupa. Oke, kita langsung mulai aja. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi dan manfaat buat teman-teman semua. Oke, kita akan masuk dengan presentasi pertama yaitu evolusi hidup sehat. Nah, mungkin Bapak Ibu mungkin paham bahwa ya namanya manusia ya, kita ini selalu ingin melakukan perubahan. Kita itu ingin selalu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, perubahan itu kadang-kadang lumayan besar impact-nya bukan hanya untuk satu dua individu, tapi untuk seluruh masyarakat yang ada, sehingga kita bisa menyebut bahwa ini adalah sebuah evolusi pola hidup. Nah, sebagai contoh, dalam pola berbelanja ternyata juga sudah terjadi evolusi. Nah, mungkin Bapak Ibu dulu ingat bahwa kalau kita mau berbelanja mencari kebutuhan, kita akan datang ke pasar tradisional karena semua sudah lengkap. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, kita akan merasa bahwa ternyata pasar tradisional ini banyak sekali kekurangannya. Salah satunya yaitu mungkin kotor, kemudian kalau sudah hujan mungkin akan jadi becek, terus kemudian kalau udah becek itu akan jadi bau sehingga pasar itu menjadi tempat yang tidak sehat. Sehingga akhirnya masyarakat kemudian mencari cara, mencari solusi baru bagaimana supaya bisa belanja untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang lebih baik. Dan kemudian ditemukanlah sebuah konsep yaitu konsep supermarket. Seperti yang ada di gambar di layar teman-teman masing-masing, Bapak Ibu masing-masing, akan kelihatan bahwa supermarket itu sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan pasar. Sudah tertata rapi, produk yang lengkap, udah nggak becek, udah nggak bau. Kalau kita datang ke sana udah ada AC-nya sehingga belanjanya nyaman. Tapi ada beberapa kekurangan. Setelah berjalan beberapa lama, ternyata supermarket itu sebelum masuk ke tempat ke supermarket atau ke mallnya aja udah susah untuk cari parkir, sehingga nggak nyaman.
Kemudian begitu kita mulai berbelanja, kalau sudah di akhir bulan semua berbondong-bondong datang ke sana, stok juga pada habis, antrian di kasir juga panjangnya minta ampun, sehingga sudah merasa tidak nyaman. Dan kemudian setelah selesai berbelanja, keluar dari parkiran, bayar parkirnya juga mahalnya minta ampun. Nah, kemudian sekali lagi manusia itu mencari cara bagaimana supaya mereka bisa mendapatkan pengalaman berbelanja yang jauh lebih baik daripada supermarket. Sehingga akhirnya terjadilah evolusi yang sekarang kita kenal dengan belanja online. Jadi dengan belanja online, semua kekurangan yang ada di pasar atau di supermarket itu bisa teratasi dengan baik. Kenapa? Karena dengan berbelanja online, kita udah nggak perlu kemana-mana lagi. Yang jelas udah nggak perlu gabung dengan banyak orang, sehingga kita bisa menjamin kesehatan kita. Nggak usah pergi dari rumah, ya kan? Kemudian saking praktisnya, dari sofa juga bisa, dari tempat tidur bisa, dari manapun kita bisa belanja, tinggal keluarkan HP-nya, tinggal keluarkan laptopnya atau pad-nya, kita udah bisa langsung berbelanja secara praktis. Sehingga apa? Ini memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Dan ini menjadikan pilihan buat masyarakat bukan hanya dari sisi praktis, nyaman, dan sehatnya, mereka juga ternyata bisa mendapatkan produk-produk yang lebih murah. Nah, makanya kemudian kita bisa lihat bahwa manusia selalu mencari cara bagaimana supaya pola kehidupan mereka bisa menjadi jauh lebih baik. Dan sebagai contoh berikutnya itu dari dunia hiburan. Kalau Bapak Ibu mungkin ingat bahwa dulu kita mencari hiburan itu dengan melalui menonton TV, tapi kemudian setelah seiring berjalannya waktu, lagi-lagi kita banyak menemukan kekurangan. Gambarnya tidak bagus, acaranya sangat terbatas, kadang-kadang sering terjadi gangguan, kemudian mereka kemudian mencari solusi bagaimana supaya bisa untuk mendapatkan pola hiburan yang lebih baik, sehingga terciptalah konsep nonton di bioskop. Nah, ini menjadi kebutuhan dan sekaligus menjadi solusi buat masyarakat. Namun lagi-lagi, buat sebagian orang ternyata bioskop ini juga nggak tepat untuk hiburan. Kenapa? Salah satunya adalah karena mahal. Ya, tiket nonton ini bukan sesuatu yang murah ya. Kalau kita datang ke bioskop, mesti bayar dulu untuk nonton. Kemudian belum makanan di bioskop itu juga bisa kita bilang tergolong mahal. Dan kemudian juga filmnya itu sangat terbatas ya, film yang sedang diputar di bioskop ya itu yang kita bisa tonton. Dan lagi-lagi karena ini merupakan bioskop ya kita harus datang ke sana, semua harus berkumpul, ini nggak sehat. Makanya dulu zaman COVID bioskop ini sangat-sangat dihindari. Nah, akibatnya apa? Manusia merasa nggak puas lagi nih dengan cara menonton melalui bioskop, sehingga mereka mencari cara untuk bisa mendapatkan pengalaman atau hiburan yang jauh lebih baik. Sehingga akhirnya terciptalah sebuah konsep yang mereka sebut dengan nonton dengan layanan streaming. Nah, dengan melakukan layanan streaming ini, semua permasalahan sebelumnya dapat terhindarkan. Ya, jadi masyarakat bisa tetap nonton, namun tetap bisa menjaga kesehatan mereka karena nggak perlu bergabung dengan orang lain. Dan lagi-lagi sama seperti apa namanya sebelumnya, kita cukup mengeluarkan handphone, mengeluarkan apa namanya komputer kita, bahkan kita tinggal nyalain TV, kita bisa nyambung ke layanan berbayar. Contoh salah satunya mungkin Netflix. Jadi sangat praktis sekali, nggak usah kemana-mana, cukup kita duduk di depan TV kita, di sofa, di tempat tidur, nyalain, pilih pilih film yang kita mau, kita udah bisa nonton. Jadi sangat nyaman sekali. Dan kemudian juga karena ini filmnya juga bisa kita ulang berkali-kali, bisa kita pause kapan aja, sehingga ini merupakan salah satu solusi yang bukan hanya sehat, praktis, nyaman, tapi ternyata juga murah. Nah, kita udah lihat ya, ini dari beberapa pola, itu terjadi perubahan yang signifikan. Nah, kalau misalnya evolusi ini sudah terjadi pada banyak hal, bagaimana dengan evolusi di cara manusia atau cara masyarakat untuk mendapatkan air minum? Nah, singkat saja, kalau dulu mungkin ya zaman orang tua kita, kalau kita ingin minum, itu akan direbus dulu airnya dengan harapan bahwa air tersebut menjadi layak untuk minum. Namun setelah kita kita cek ya melalui laboratorium, ternyata air rebus itu ternyata tidak bersih. Ya, kenapa tidak bersih? Yang pertama adalah karena memang dipanaskan itu bisa membunuh beberapa kuman. Tapi yang jelas tidak semua kontaminan itu bisa hilang. Contoh misal kalau dia mengandung pasir, pasir tetap ada di situ.
ya. Kemudian kalau misalnya mengandung apa namanya klorin tetap ada di situ, mengandung bahan kimia tetap ada di situ. Terus yang kedua juga airnya nggak selalu ada, karena kalau kita mau minum dan kebetulan habis di teko, kita harus masak dulu, ditunggu dulu. Ya, dan kemudian juga kalau kita mau minum air dingin, itu juga nggak gampang karena harus ditunggu dulu beberapa lama dari panas hingga dingin baru kemudian kita bisa minum. Dan ini membuat sangat tidak nyaman ya, sehingga kemudian diciptakanlah sebuah cara minum yang baru yaitu dengan menggunakan galon dan dispenser. Nah, saat ini mayoritas dari masyarakat Indonesia minum menggunakan air galon dan dispenser. Menurut mereka saat ini adalah sebuah solusi yang jauh lebih baik daripada dengan menggunakan air yang dimasak atau air yang direbus. Tapi pertanyaannya apakah galon yang sekarang kita gunakan sebagai solusi untuk beralih dari penggunaan air minum yang direbus, ini sudah merupakan solusi yang praktis, yang sehat, yang nyaman, dan murah belum? Ya. Nah, sekarang coba kita mulai dengan melihat satu hal yang paling penting yaitu dari sisi distribusi galon, ya. Distribusi galon ini sangat penting untuk kita ketahui sehingga kita bisa tahu dari mana air ini berasal dan kemudian seberapa lama proses yang dilakukan sehingga air itu bisa dikirim dari pabrik sampai dengan ke rumah kita. Contoh, misalnya, pabrik, bisa kita bilang mereknya Aqua. Aqua itu mengambil, sumber mata air yang ada di Gunung Salak, Sukabumi, dan kemudian akan dialirkan masuk ke pabrik mereka, akan dilakukan pemrosesan atau dilakukan proses filtrasi sebelum kemudian, dikirim ke, masyarakat. Nah, setelah difilter, air tersebut kemudian akan dimasukkan ke dalam galon yang sekarang kita lihat di rumah masing-masing ya, dan itu biasanya akan membutuhkan waktu 1 hari, kira-kira 1 hari. Nah, terus kemudian dari pabrik tersebut mereka akan mulai mengirimkan ke distribution center. Itu kira-kira akan makan waktu sekitar 4 hari, termasuk mereka simpan di gudang di DC-nya tersebut. Dan kemudian dari DC mereka akan kirim ke distributor. Kalau Aqua itu kalau untuk Jakarta, itu distributornya ada di Jakarta Timur di Pulau Gadung. Nah, itu akan butuh waktu 7 hari termasuk penyimpanan di distributornya, stok di distributornya. Sebelum akhirnya kemudian mereka akan kirim ke toko terdekat, mungkin seperti Indomaret atau mungkin seperti Alfamart atau toko-toko kelontong yang ada di dekat rumah kita. Sama, mereka juga akan simpan stok itu selama 7 hari. Kenapa mereka harus simpan banyak stok? Karena memang air minum galon ini salah satu cost terbesar mereka itu adalah di sisi logistik dan pengiriman. Sehingga mereka maunya supaya ini murah, sekali ngirim itu harus banyak, sekali nyetok itu juga harus banyak. Sehingga apa? Sehingga setiap mereka nyetok itu akan butuh waktu sekitar 7 hari, baru kemudian mereka akan apa namanya masukin lagi galon-galon baru. Sebelum akhirnya dikirim ke rumah kita pun toko-toko yang kecil seperti di Alfamart, seperti di Indomaret atau dimanapun yang berada ya toko kelontong dekat rumah kita, itu juga akan membutuhkan waktu sekitar 7 hari, termasuk di rumah kita juga kita akan nyetok. Setahu saya juga kalau dulu ya, kalau kita mau apa namanya air galon ini kita simpan di rumah, itu biasanya kita akan simpan mungkin sekitar 2 sampai 3 galon, dengan harapan bahwa mungkin akan butuh waktu seminggu untuk kita untuk belanja galon lagi. Nah, akhirnya coba Bapak Ibu bayangkan ya, dari awal sampai dengan kita apa namanya, mendapatkan galon itu di rumah, total yang dihabiskan waktu itu mungkin sekitar 26 hari, bahkan mungkin bisa jadi lebih, ya. Dan ini adalah sebuah masalah. Sebagai perbandingan, coba Bapak Ibu ingat-ingat kalau misalnya Bapak Ibu lagi beli air kemasan, botol kecil, terus kemudian dibuka dan diminum, kemudian diletakkan mau di mobil atau mungkin di dapur atau di meja 1 malam. Kira-kira besok masih mau minum nggak tuh airnya itu? Saya rasa sebagian besar dari kita nggak mau. Kenapa? Karena udah 1 malam. Sementara kalau galon itu sendiri kita tahu dari awal pembuatan sampai dengan sampai di rumah kita dan kita minum itu hampir 1 bulan. Tapi kita seperti tidak mempermasalahkan itu. Padahal dari air kemasan botol aja 1 malam aja kita nggak mau minum lagi. Padahal galon hampir 1 bulan tetap kita masih mau minum. Nah, ini membuat masalah yang lumayan besar ya. Jadi mungkin
apa namanya, proses yang terlalu lama, proses pengantaran atau delivery dari pabrik ke rumah segala macam itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini akan menimbulkan masalah. Ya, di layar Bapak Ibu mungkin akan kelihatan itu ada dua gambar. Yang sebelah kiri itu adalah gambar plastik. Jadi kalau Bapak Ibu lihat pemulung suka ngumpulin botol-botol plastik atau barang-barang plastik, bentuknya apa aja, bisa botol minum, bisa botol aqua dan lain-lain. Nah, mereka akan kumpulkan itu dan kemudian jual ke pengepul sebelum akhirnya pengepul tadi akan menjual ke pabrik pembuatan galon. Nah, plastik tersebut kemudian akan dicacah atau dihancurkan menjadi potongan kecil dan kemudian akan dipanaskan sampai plastik tersebut meleleh. Dan kemudian setelah meleleh itu akan dimasukkan ke dalam cetakan atau molding ya kalau bahasa pabriknya. Nah, begitu mereka masukkan ke cetakan, ditambahkan beberapa zat kimia, kemudian galon akan terbentuk ya. Nah, galon yang terbentuk dari plastik tersebut ya, jadi bahan galon itu udah pasti dari plastik, itu mempunyai sifat yang memang transparan, memang keras, tapi sangat sensitif terhadap panas dan cahaya matahari. Panas dan cahaya matahari ini dapat memicu terjadinya kalau bahasa kiminya penguraian ya. Jadi plastik-plastik yang tadi udah menyatu membentuk galon itu terkena panas dan cahaya matahari akan bereaksi. Mereka akan rontok kalau bahasa kitanya. Dari galon itu setiap saat itu akan apa namanya merontokkan plastik-plastik yang terkena atau terpapar oleh cahaya matahari tersebut. Sehingga plastik-plastik tersebut atau kita sebut dengan mikroplastik ya karena ukuran sangat kecil dan tidak kelihatan oleh mata itu akan tercampur dengan air mineral yang kemudian kita minum. Ya, jadi Bapak Ibu, sepanjang pengetahuan saya, setiap saya melihat pengiriman galon itu tidak ada yang menggunakan bak tertutup atau box, enggak, selalu bak terbuka. Ini menyebabkan mulai dari pengantaran dari pabrik sampai ke DC, sampai ke distributor, sampai ke toko, bahkan sampai ke rumah kita, itu semua terpapar oleh cahaya matahari. Dan itu menyebabkan plastik-plastik, mikroplastik tadi jadi terurai dan tercampur dengan air mineral yang kemudian diminum oleh keluarga kita. Sehingga apa? Sehingga setiap orang yang minum dari galon atau kemasan plastik, seolah-olah itu minum air yang sudah tercampur dengan plastik. Ya, nah sebuah kantor berita di Inggris namanya Reuters itu kalau di layar bisa kelihatan di bawah sumbernya, itu mereka mengadakan penelitian pada tahun 2019. Nah, kira-kira masyarakat ini kalau memang minum dari air yang disimpan dengan galon, itu akan mengkonsumsi air sekaligus plastik dengan jumlah seberapa banyak. Nah, yuk kita lihat. Nah, setiap orang, mau orang dewasa, mau orang tua, bahkan anak-anak, bahkan bayi, yang setiap minggu minum dari air kemasan berbentuk plastik, bisa galon, bisa bisa botol kecil, itu seolah-olah sama aja dengan kita menyuapkan mereka atau memberikan mereka konsumsi plastik seberat 5 gram. 5 gram itu kira-kira 1 sendok. Ya, jadi 1 sendok porselen yang biasanya buat bubur tuh, itu segitu. Jadi kalau ibaratnya ya, kalau kita punya anak kecil yang setiap hari kita kasih minum dengan menggunakan air galon, selama 1 minggu sama aja dengan kita memberikan atau menyuapkan 5 gram plastik ke anak tersebut setiap 1 minggu. Dan parahnya kalau setiap bulan itu akan menjadi 21 gram. Ya, 21 gram itu kira-kira setengah setengah kobokan lah kalau kita. Jadi setengah kobokan. Nah, setiap anak, setiap orang yang minum dengan galon sama sama saja mereka dengan mengkonsumsi plastik yang ikut di dalam air mineral tersebut masuk ke dalam tubuh mereka itu sebesar seberat 21 gram, ukurannya itu kira-kira setengah mangkok sup atau setengah kobokan. Nah, itu 1 bulan. Kalau 6 bulan seberapa banyak? Bapak Ibu pernah makan Indomie? Nah, 1 mangkok Indomie 125 gram. Ya, 1 tahun berapa banyak? 1 tahun itu ternyata 1/4 kilo. Ya, jadi kalau kita terus-menerus menggunakan galon sebagai sumber air untuk minum, baik untuk kita, baik untuk anak kita, orang tua kita, dan siapapun yang ada di rumah, setiap tahun itu akan mengkonsumsi plastik
yang ada di dalam air mineral tersebut seberat 250 gram. Kalau digambarkan itu satu piring penuh. Sekarang hitung, udah berapa umur kita? Nggak usah kita lah, udah berapa umur anak kita sejak dia mulai minum yang selalu kita berikan dari galon. Di jumlahnya besar sekali. Bahkan sekarang anak yang baru lahir yang mau diberikan botol susu pun pakainya itu air galon. Kita nggak pernah sadar ternyata di dalam itu kandungan plastiknya ternyata banyak sekali. Ya, umpama misalnya anak kita berumur 4 tahun, berarti selama 4 tahun dia hidup di dunia, dia sudah mengkonsumsi sekitar 1 kilogram plastik. 1 kilogram plastik. Dan kita nggak sadar. Padahal bahaya dari mikroplastik itu betul-betul tidak bisa diremehkan. Penyakit-penyakit yang bisa dipicu oleh konsumsi air mineral yang menggunakan wadah galon itu setara dengan apa namanya 1 kilogram selama 4 tahun dan menimbulkan bahaya penyakit yang tidak sedikit. Yang pertama adalah penyakit jantung. Ya, jadi mikroplastik itu bahkan sudah bukan mikro lagi, ukurannya sudah menjadi nano bahkan, nanoplastik. Saking kecilnya, saking halusnya, dia bahkan bisa masuk bercampur dengan darah melalui jalan darah kita, sehingga bisa mengentalkan darah dan dapat memicu penyakit jantung. Selain itu juga dapat menyebabkan penyakit paru, kemudian memicu kanker karena memang ada karsinogen, kemudian bisa memberikan gangguan pada otak. Saking kecilnya, saking halusnya, mikroplastik itu, nanoplastik tersebut itu sudah sampai masuk ke otak kita. Nanti Bapak Ibu bisa cari literatur yang ada di internet, tinggal di Google aja semua selesai. Nah, makanya sekarang banyak sekali. Kalau dulu, zaman kita dulu ya masih kecil-kecil, jarang sekali kita dengar istilah autis ya. Nah, sekarang autis itu udah bukan hal yang aneh. Nah, salah satu penyebabnya itu kebiasaan untuk minum melalui air galon. Ya, dan kemudian ini juga dapat mempengaruhi kesuburan pria dan wanita, dan kemudian itu juga bisa menyebabkan penyakit ginjal sehingga sehingga terjadi pencucian darah, dan terakhir itu adalah gangguan pencernaan. Nah, kasus ginjal ini mungkin kalau Bapak ingat ya, Bapak Ibu ingat ya, dulu rasanya jarang sekali kita dengar penyakit ginjal pada anak, biasanya pasti sudah pada orang dewasa. Tapi setahun 2 tahun ke belakang pasti Bapak Ibu ingat ya berita santer banget bahas tentang penyakit gagal ginjal pada anak. Dan itu betul-betul menjadi sebuah kekhawatiran sampai Kementerian RI kemudian melakukan berbagai macam kampanye supaya masyarakat sadar akan penyakit gagal ginjal pada anak ini betul-betul sangat-sangat mengerikan karena menyebabkan kematian. Bukan hanya dengan cuci darah, tapi bisa menyebabkan kematian. Dan salah satu penyebab gagal ginjal pada anak itu adalah karena gaya hidup yang tidak sehat. Karena mereka minum dari galon, minum dari wadah plastik. Nah, itu salah satu penyebab kenapa anak-anak itu mengalami gagal ginjal. Jadi penyakit yang ditimbulkan oleh minum dengan menggunakan air galon yang mengandung mikroplastik itu betul-betul sudah seharusnya menjadi apa ya sesuatu yang harus kita pahami dan sesuatu yang harus kita hindari. Nah, jadi kita tahu hal pertama potensi masalah pada galon itu adalah mikroplastik. Tapi bukan hanya itu aja. Ya, sekarang kalau saya tanya, mungkin beberapa dari orang dari kita merasa bahwa ah enggak ah saya 20-an tahun minum dari galon masih aman-aman aja kok, masih sehat aja kok. Pertanyaan saya, kita anggap oke nggak percaya bahwa galon itu nggak sehat. Nggak percaya bahwa galon itu mengandung mikroplastik. Sekarang coba jawab pertanyaan saya. Kapan terakhir Bapak atau Ibu membersihkan dispenser yang ada di rumah atau di tempat kerja? 100 orang saya tanya, 100 orang bilang nggak pernah. Membersihkan dispenser itu bukan berarti hanya membersihkan leher tempat galon masuk itu atau membersihkan leher galon ya bukan. Membersihkan dispenser itu adalah dengan membongkar. Dikosongkan tangkinya, dibersihkan tangkinya, saluran airnya dibersihkan, air kotor dikeluarkan, itu membersihkan galon. Itu membersihkan dispenser. Bisa dibersihkan memang bisa, tapi membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 2 jam sekali ngebersihin. Nah, 100 orang yang saya tanya, tidak ada satupun yang membersihkan dispenser di rumah mereka. Tahu kan bahayanya kalau kita lihat video ini?
Oke, Bapak Ibu berarti udah lihat ya bahwa bukan hanya galonnya ada aja yang bisa bermasalah yang mengandung mikroplastik, ternyata juga kalau kita tidak hati-hati dan tidak pernah melakukan pembersihan dispenser itu akan dapat menimbulkan eh, penyakit lagi karena ada mikroorganisme. Salah satunya tadi di gambar bisa kelihatan ada lumutnya banyak yang minta ampun. Bahkan ada pernah customer kami begitu dia mencoba untuk bersihin galonnya dan dispensernya, ternyata udah ada cicak, bangkai cicak di dalam dispensernya. Bayangkan. Saya bahkan dengan mata kepala sendiri pernah melihat di tempat tombol faucet itu pas dibuka, yang merah dan biru itu pas dibuka itu ada apa namanya belatung di situ, ya. Karena mungkin telur-telur nyamuk atau laler di situ ya bertelur di situ dan kemudian berkembang jadi belatung. Bayangkan sebegitu kotornya dispenser yang ada di rumah kita. Nanti Bapak Ibu silakan ambil coba cotton bud, coba dicolok itu faucet tempat keluar air itu, pasti akan sangat kaget betapa kotornya. Jadi walaupun mungkin airnya bersih, tapi masalahnya adalah dispensernya sendiri tidak bersih dan itu menyebabkan penyakit. Begitu sudah ada lumut berarti sudah ada mikroorganisme, begitu ada mikroorganisme berarti sudah ada kuman-kuman yang dapat berbahaya bagi kesehatan kita. Nah, selain dari itu juga sangat tidak praktis. Kenapa? Karena harus diangkat-angkat. Begitu habis galon yang lama dilepas, galon baru dimasukin. Itu mesti ngangkat. Ya, kalau ada bapak-bapak di rumah sih alhamdulillah. Kalau cuman ibu-ibu atau anak-anak yang ada di rumah susah banget untuk bisa ngangkat itu. Bisa sakit pinggang. Belum lagi kalau ternyata galonnya habis dan kita mesti belanja ke toko terdekat, mesti dibawa galon kosongnya, begitu balik bawa galon yang isinya, kemudian diangkat lagi tuh di tempat sampai di tempat penyimpanan galon. Jadi benar-benar tidak praktis dan kemudian juga ya tidak selalu tersedia. Kadang-kadang kalau pas lebaran, pas misalnya libur panjang, pas misalnya tahun baru, itu susah sekali tuh untuk dapetin galon yang memang kita pengen. Merek-merek bagus itu susah. Ya, kadang-kadang begitu ada galonnya yang nganterin nggak ada, terpaksa kita yang harus belanja. Nah, jadi masalah masalah ini bukan hanya dari masalah kesehatan, tapi juga ternyata tidak praktis. Galon ini sendiri juga akan makan tempat waktu kita simpan di rumah kita. Bayangkan, ya, dengan ketidakpraktisan ini harusnya kita sudah berpikir bahwa ini benar-benar sebuah masalah yang memang harus kita atasi. Nah, sekarang balik lagi kalau begitu Bapak Ibu ya, kalau misalnya memang air rebus itu nggak bagus dan kemudian kita ganti dengan galon dan sekarang kita juga tahu bahwa ternyata galon ini ternyata juga tidak sehat, terus gimana? Ya, ada nggak solusi? Apakah sudah terjadi evolusi? Air rebus ke galon sudah, tapi dari galon ke berikutnya apakah sudah ada evolusi apa belum? Sehingga kita bisa mendapatkan air yang sehat, air yang bersih, nggak ada kuman, nggak ada mikroplastiknya, nggak ada mikroorganismenya, praktis dan sekaligus murah. Ada nggak kira-kira yang bisa menjawab kebutuhan akan solusi ini? Ada nggak? Jawabannya ada. Coba lihat video berikutnya. Oke, memperkenalkan Kowe Water Purifier. Mudah-mudahan Bapak atau Ibu sudah pernah dengar ya tentang Kowe ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa sih sebenarnya water purifier itu? Nah, secara singkat, water purifier itu adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyaring air. Ya, air ini bisa berasal yang tergantung di rumah kita. Kita pakai air ledeng atau kita pakai air tanah, pakai PDAM dan lain-lain. Itu bisa disaring sehingga layak untuk diminum dan kita sudah tidak butuh lagi galon dan dispenser. Jadi bisa langsung diminum.
ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang water purifier KW itu menggunakan sistem penyaringan reverse osmosis yang menyaring semua kontaminan-kontaminan yang berbahaya ada di air. Mulai dari pasir, mulai dari tanah, dari lumut, klorin, sampai yang kecil-kecil, sampai yang sampai nggak kelihatan mata, bakteri, virus, dan lain-lain, logam berat, sehingga akhirnya itu layak diminum oleh keluarga kita. Dan ini sudah banyak dipakai. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa sih Kowe itu sebenarnya? Kenapa kita harus yakin dengan teknologi Kowe? Nah, Bapak Ibu, Kowe ini adalah sebuah perusahaan yang berasal dari Korea Selatan. Berdiri dari tahun 1989, berarti sudah sekitar 36 tahun, dan memang salah satu kategori atau produk yang mereka jual itu adalah water purifier dari tahun 1990. Bayangkan, ya, sudah 35 tahun berkecimpung di bidang water purifier. Berarti sudah sangat paham tentang teknologi water purifier ini. Nah, Kowe ini juga merupakan sebuah perusahaan global dan dia sudah buka banyak cabang di dunia. Selain dari Korea Selatan, juga buka di Thailand, di China, di US, kemudian di Vietnam, di Bangkok, di Jepang, di Belanda, di Malaysia, dan mereka juga buka di Indonesia dari tahun 2019. Nah, Kowe ini mempunyai prinsip bahwa mereka harus bisa terus mengembangkan teknologi. Jadi Kowe ini mempunyai pusat riset terbesar untuk water purifier di dunia. Ya, mereka punya lab R&D di Korea Selatan yaitu di Seoul, bekerja sama dengan University of Seoul, dan di situ mereka mempekerjakan banyak sekali peneliti, hampir 400 peneliti yang setiap saat berusaha untuk meningkatkan kinerja dari produk-produk Kowei tersebut. Dan mereka sudah mempatenkan lebih dari 4.000 teknologi. Jadi bisa dibayangkan ya, sudah 4.000 teknologi yang dipatenkan oleh Kowei dan kemudian dipakai teknologi ini oleh beberapa perusahaan-perusahaan besar. Nah, karena kita adalah sebuah perusahaan global, kita memakai juga sertifikat-sertifikat internasional, ya, ada dari Water Quality Association, ada dari TAF, ada CE, FDA, dan lain-lain. Nah, satu hal yang paling membanggakan adalah dari Water Quality Association. Nah, sebuah institusi dari Amerika Serikat yang kita sebut dengan WQA atau Water Quality Association ini bertugas untuk memberikan penilaian terhadap kualitas sebuah water purifier. Nah, mereka kemudian melakukan pengujian dan kemudian produk tersebut akan dikasih stempel. Ya, ada yang emas, ada yang perak, ada yang perunggu. Emas berarti paling tinggi. Nah, Kowe adalah sebuah satu-satunya perusahaan water purifier di Indonesia yang mendapatkan sertifikat emas dari Water Quality Association. Nggak ada lagi brand lain yang bisa mendapatkan sertifikat ini. Tandanya apa? Secara kualitas kita nomor satu di Indonesia. Dan selain itu juga Kowe sekarang sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI Indonesia. Ya, kenapa sertifikat halal ini penting? Karena memang salah satu filter yang kita gunakan dan semua water purifier pasti menggunakan filter yang sama, yaitu namanya filter karbon. Ya, mau itu di apa namanya, di air galon, di air kemasan, mau itu di air isi ulang, itu semua pasti pakai filter karbon. Nah, filter karbon ini berasal dari em, nabati dan hewani. Kalau nabati ini biasanya mereka ambil dari tumbuh-tumbuhan seperti misalnya batok kelapa, tapi batok kelapa ini harganya mahal. Kowe pakai yang batok kelapa, ya. Dan kemudian kalau mahal, alternatifnya adalah yang dari hewan, hewani, yaitu dari tulang. Jadi mungkin tulang sapi, tulang tulang kambing, tulang ayam, tapi yang paling murah di antara semua tulang ini adalah tulang babi. Dan ini banyak dijual, di mana-mana banyak. Kalau kita datang ke Kenari, itu banyak sekali filter-filter karbon yang tidak ada sertifikat halalnya, harganya murah, dan itu 100% adalah dari tulang babi. Makanya Bapak Ibu kalau pakai air kemasan isi ulang, hati-hati. Cek betul-betul, cek tolong di-scan tuh sertifikat MUI-nya, betul-betul sertifikat asli atau tidak, atau bahkan sama sekali tidak ada sertifikat halalnya, jangan-jangan. Jadi harus berhati-hati. Kalau Kowe sudah tidak usah khawatir lagi, karena sudah mendapatkan sertifikat halal yang resmi dari MUI. Nah, kita juga bekerja sama dengan ITB, jadi Kowe kemudian bekerja sama di ITB ini untuk membuat sebuah laboratorium yang berfungsi untuk mengecek kualitas air yang dihasilkan
oleh produk water purifier Kowe. Jadi saking pedenya Kowe, mereka kerjasama sama ITB, jadi lab ini dijalankan oleh ITB, nanti begitu ada customer yang sudah pasang produk Kowe dan ingin dites kualitas airnya, kita akan bawa itu ke lab ini. Ya, gratis, tidak ada biaya, nanti sertifikat yang dikeluarkan itu akan ada cap dari ITB. Jadi memang apa namanya ini sebuah apa namanya ya pengakuan yang kita dapatkan dari pemerintah bahwa lab kita ini sudah mempunyai standar sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan dan kemudian juga setiap sertifikat yang kita keluarkan itu dijamin keabsahannya oleh ITB. Nah, kita udah tahu tentang water purifier, kita udah tahu tentang Kowe, tapi pertanyaan berikutnya terus kenapa? Kenapa kita harus menggunakan produk Kowe? Nah, yang pertama, Bapak Ibu, adalah dari sisi manufaktur. Karena Kowe memang sudah bisa kita bilang ini sebuah pionir ya. Kowe ini pionir. Mereka itu betul-betul memproduksi produk mereka itu secara mandiri. Jadi tidak ada satupun produk Kowe yang diproduksi oleh perusahaan lain, nggak ada. Kita memproduksi semua produk, bahkan sampai isi-isinya itu di pabrik kita sendiri. Jadi nggak pernah kita titipkan, misalnya bikin filter ini di sana, filter enggak. Kita bikinnya oleh Kowe di Kowe sendiri. Ya, terus kemudian semua teknologi yang kita pakai itu adalah teknologinya kita sendiri. Jadi kita nggak pinjam teknologi karena memang kita punya pengalaman yang sudah sangat jauh lebih baik daripada perusahaan lain. Kita sangat-sangat yakin dengan teknologi kita sendiri. Sehingga apa? Dengan dua hal ini kita dapat menjamin bahwa produk kita secara kinerja pasti dapat dipertanggungjawabkan dan pasti berada pada top tier dari sisi performance. Ya, jadi satu kita tahu bahwa kenapa harus Kowe, manufakturnya kita jamin semua. Yang kedua adalah menurut saya yang sangat signifikan berbeda dengan para kompetitor adalah dari sisi pembayaran. Nah, produk Kowe ini menyediakan pembayaran kalau memang customer bisa bayar lunas, alhamdulillah, silakan bayar secara lunas. Tapi ada pilihan untuk pembayaran secara cicilan. Nah, pembayaran secara cicilan ini bisa dengan menggunakan kartu kredit. Kalau nggak punya kartu kredit, bisa dengan auto debit. Itu bisa 3 tahun, bisa 5 tahun, bisa 6 tahun, bahkan sampai dengan 7 tahun. Tanpa bunga, tanpa penalti, insya Allah itu tanpa riba. Ya, kalau menggunakan kartu kredit itu beda. Kadang-kadang kalau misalnya kita pengen beli handphone baru misalnya, harganya misalnya 10 juta. Kartu kredit kita harus punya limit minimal 10 juta dan kemudian itu akan diblok. Sehingga kita nggak bisa pakai buat yang lain. Kalau Koe nggak seperti itu. Misal harga unitnya misal ya 10 juta, walaupun limit kartu kredit Bapak Ibu hanya 1 juta, yang penting cukup untuk bayar satu cicilan itu udah bisa bawa produk Kowe pulang. Ya, jadi pembayaran ini sangat-sangat fleksibel dan tidak bisa diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain. Jadi kita udah tahu ya, yang pertama manufaktur, yang kedua adalah pembayaran yang sangat fleksibel. Nah, yang ketiga adalah dari sisi perawatan. Bapak Ibu, semua produk yang namanya purifier, yang namanya pemurni, baik itu air, udara, itu pasti menggunakan filter di dalamnya dan harus dirawat. Ya. Nah, Kowe sendiri itu memberikan perawatan yang khusus dan intensif untuk semua produk Kowe. Dan ini dilakukan oleh kalau kita bilang namanya Kowe Lady atau kita singkat dengan Kodi. Nah, Kodi ini memberikan hard service untuk setiap produk Kowe, baik itu yang water ataupun yang udara. Mau 1 unit, mau 10 unit, semua akan mendapatkan service hard service dari Kodi. Apa sih hard service itu? Ada 3 hal. Yang pertama adalah setiap pembelian produk Kowe itu akan mendapatkan perawatan rutin setiap 2 bulan sekali. Ya, bayangkan, misalnya kita cuma cicil, misal ya 300.000, tapi per 2 bulan sekali ada Kodi yang datang ke rumah kita untuk melakukan maintenance. Dan itu sudah include di harga cicilan tersebut, yang 300.000 tadi. Nggak ada tambahan lagi. Per 2 bulan sakit sampai dengan 7 tahun, tergantung paketnya. Kalau kita ambil 7 tahun, itu selama 7 tahun. Ya, dan apa yang dilakukan oleh Kodi, mereka akan buka covernya, kemudian tangkinya akan dibersihkan, akan di flush out, kemudian dicuci pakai cairan khusus, kemudian faucetnya akan dicolok dan dibersihkan, bahkan nanti udah selesai ditutup, disanitasi semua sampai kinclong. Ya, filter-filter kemudian akan mereka bersihkan. Nah, yang kedua,
Filter itu walaupun beberapa bisa dibersihkan, tapi ada umurnya, tetap harus diganti. Nggak mungkin filter itu bisa tahan sampai 3 tahun, 4 tahun, nggak mungkin. Apalagi seumur hidup nggak diganti, nggak mungkin. Nah, penggantian filter pun dilakukan oleh Kodi tanpa ada tambahan biaya lagi. Bayangkan, udahlah per 2 bulan sekali diservis, ganti filter pun yang bayar kowe, bukan si customer. Kita cukup bayar aja cicilan per bulan. Ya, tergantung berapa harga produknya, bisa jadi 300.000, bisa jadi kurang dari itu 200.000, bisa jadi lebih. Ya, kita sudah mendapatkan perawatan rutin tiap 2 bulan sekali, dapat penggantian filter selama masa cicilan kita. Nah, terakhir, kalau misalnya memang ada kerusakan, baik itu apa namanya jasa, baik itu spare part, biayanya sudah di-cover oleh Kowe. Dengan catatan memang kerusakan terjadi karena pemakaian normal ya. Nah, semua produk Kowe akan mendapatkan garansi sesuai dengan paket cicilan yang kita ambil. Kalau kita ambilnya 3 tahun berarti 3 tahun, kalau kita ambil 5 tahun berarti 5 tahun juga, kita ambil 7 tahun berarti selama 7 tahun akan mendapatkan garansi dari kita ya. Nah, seperti apa sih kira-kira proses yang dilakukan oleh Kodi? Ayo kita lihat videonya. Setelah ini biar Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran apa sih sebenarnya hard service itu. Silahkan tonton video berikut ya. Halo sahabat Kowe, jadi hari ini saya ingin berbagi cerita dan pengalaman bareng customer. Mulai dari kemudahan dalam pembelian produk, penjelasan yang baik terkait dengan fungsi, promo, ataupun keunggulan-keunggulan dari masing-masing produk. Selain itu juga, kita juga ada layanan hard service, mulai dari pengecekan TDS, pembersihan filter, dan semuanya dikerjakan dengan alat yang canggih. Kodi memastikan unit atau produk kita berfungsi dengan baik loh, dan pastinya aman dan nyaman buat keluarga kita tercinta. Yang pasti dihandle oleh tim Koeledi yang ramah dan profesional. iCare adalah alat sanitasi dan sterilisasi untuk filter dan tangki produk penyaring air Kowe. Dilengkapi dengan teknologi CSI Kowe Sterilization Ionizer. iCare menghasilkan disinfektan asam hipoklorit yang dapat membunuh mikroorganisme hingga 99,99%. Selain itu juga dilengkapi dengan sedimen filter yang berfungsi untuk menyaring air yang digunakan sebelum membersihkan tangki dan filter selama aplikasi proses hard service. Nggak tanggung-tanggung nih, iCare juga dilengkapi dengan opsi menu sterilisasi, bilas, flush, dan end sebagai fitur yang dapat memudahkan proses pelayanan hard service membuat lebih efektif. Mantep banget gak sih kowe? Jangan lupa untuk informasi lebih lanjut bisa langsung menghubungi tim. Oke, jadi kita udah tahu kenapa harus Kowe, ada 3 hal ya. Manufaktur, kemudian pembayaran yang fleksibel, dan kemudian perawatan rutin. Nah, apakah hanya 3 hal ini aja yang menjadi apa namanya? Kenapa kita harus pakai Kowe? Coba kita lihat. Kowe dan galon kira-kira lebih mahal nggak sih? Coba kita lihat ya. Rata-rata masyarakat di Jakarta atau di Indonesia itu 1 bulan itu akan menggunakan 15 galon atau mungkin 1 galon itu mungkin cukup untuk 2 hari. Ya, beberapa lebih, beberapa keluarga mungkin lebih, beberapa keluarga mungkin lebih banyak. Kalau saya dulu waktu masih pakai galon, 1 galon itu 1 hari. Nah, kalau kita anggap 15, kalau harga 1 galonnya ada 20.000, berarti total 1 bulan uang yang kita keluarkan untuk galon itu adalah 300.000. Tapi ini baru pengeluaran kita galon. Sekarang pertanyaannya, kalau anak kita ke sekolah, anak kita keluar, atau kita keluar, apakah kita nggak beli air? Saya rasa kita juga akan beli air minum di luar, baik itu air mineral, bahkan kadang air masih kayak teh botol atau macam-macam ya minuman yang di luar itu, yang harganya juga nggak murah. Ya, kalau kita anggap 1 kali belanja itu aja harganya 5.000, kita anggap 1 hari dari sekian banyak keluarga kita cuma beli 5.000, misal anggap ya. Nah, selama 1 bulan berarti akan menghabiskan biaya lagi sekitar berapa itu? 150.000. Bayangkan 300.000 tambah 150.000 udah 450.000. Nah, kalau Kowe bagaimana? Sebuah produk Kowe kan bisa kita bilang ini salah satu yang paling laku, mereknya itu adalah Neoplast, nama produknya Neoplast. Itu cicilan per bulannya hanya 270.000. Ya, hanya 270.000. Itu sudah bisa memenuhi kebutuhan kita. Ini bisa sampai 5 atau 6 orang yang di dalam rumah ada 5 sampai 6 orang, cukup pakai satu Neoplast aja. Bayangkan ya, ternyata dari sisi harga
dibandingkan dengan galon, memakai kowe bahkan kita bisa hemat. Ya, kalau menggunakan galon bisa 300 lebih, kalau dengan menggunakan kowe cicilan hanya 270.000 dan begitu cicilan sudah selesai, itu nanti akan bisa bilang akan lebih kecil pengeluaran kita. Sementara galon ini tiap tahun, tiap 2 tahun mungkin akan ada kenaikan, ya. Ini ibaratnya kalau kita udah ambil kowe, ini udah nggak beli galon seumur hidup. Dan kemudian ini seperti hanya memindahkan biaya galon per bulan. Ini biaya yang sudah terjadi. Jadi ini bukan apa ya, bukan budget tambahan untuk beli sesuatu, enggak. Ini budgetnya udah ada, bahkan budgetnya itu lebih besar, hanya dipindahkan sebelumnya kita pakai untuk beli air minum, galon, dan lain-lain. Sekarang kita pindahkan ke cicilan produk kowe, salah satunya Neoplas. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mendapatkan produk yang airnya udah pasti lebih sehat, dan kemudian penggunaannya lebih praktis, dan kemudian juga lebih nyaman untuk digunakan. Dan ternyata bisa jadi lebih murah. Ya, jadi Bapak Ibu, coba sekarang kita lihat. Kalau begitu, evolusi dalam air minum ini sudah berpindah dari air rebus, air yang dimasak, kemudian ke galon, dan sudah saatnya bagi kita untuk pindah ke evolusi yang terbaik, evolusi yang paling baru, yaitu water purifier Kowei. Sudah saatnya, kalau kita cinta sama keluarga kita peduli sama anak-anak kita peduli sama orang tua kita, sudah waktunya kita memberikan solusi air minum yang jauh lebih sehat, terbebas dari mikroplastik, mikroorganisme, lebih praktis, lebih nyaman, bahkan lebih murah dibandingkan dengan menggunakan galon. Dan bukan main-main, kowe ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat yang ada di Indonesia, dan bisa dibilang sekarang ini setiap bulan kita jual itu sekitar 4.200 unit. Bayangkan, 4.200 unit setiap bulan. Saking banyaknya orang yang sudah sadar dan beralih dari galon ke water purifier. Dan ini sudah dipakai oleh banyak, bahkan artis-artis juga udah pada pakai. Ini sebagian kecil. Jessica Iskandar, Tanya Larasati, Mama Rita, Revalina S. Temat, kemudian Rian Delon, dan bukan hanya individu, tapi perusahaan pun sudah menggunakan water purifier. Salah satunya adalah PT KAI. Jadi Bapak Ibu kalau bepergian, baik itu di stasiun antar kota, misalnya ke Gambir ya, atau ke Gambir atau ke Senen, itu pasti akan menemukan produk water purifier Kowe. Jadi pemerintah pun sudah menggalakkan tinggalkan plastik, beralihlah ke water purifier. Mereka menggalakkan untuk menggunakan apa namanya tumbler sebagai pengganti beli air kemasan plastik. Jadi kalau misalnya kita ke Gambir, sekarang tinggal bawa tumbler, sudah ada water station yang isinya itu adalah water purifier Kowe, tinggal pencet dan isi air di tumbler sepuasnya. Bukan hanya di antar kota ya, kita mau komuter lain pun sudah pakai Kowe. LRT pun sudah pakai Kowe. Jadi pemerintah pun sudah menggunakan, rumah sakit sudah pakai, BUMN sudah pakai, perusahaan swasta sudah pakai, pabrik sudah pakai, individu sudah pada pakai. Jadi sudah waktunya bagi Bapak Ibu untuk beralih dari galon yang tidak sehat, yang tidak praktis, dan tidak murah ke water purifier Kowe. Dan pilihannya betul-betul banyak sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi cocokkan dengan kemampuan kita, dengan kebutuhan kita bisa pilih produk water purifier yang kita inginkan. Dan bukan hanya water purifier, kita juga punya air purifier supaya bisa menghasilkan udara yang jauh lebih bersih dari sebelumnya, sehingga anak-anak kita akan bisa tumbuh dengan sehat. Jadi misalnya ada yang punya alergi, kemudian punya asma, atau punya apa ya, penyakit yang sensitif terhadap udara kotor, saatnya untuk menggunakan air purifier. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri sesi yang pertama ini, kalau kita memang menyayangi keluarga kita, ingin tetap melihat anak kita dapat bermain dengan ceria, dapat tersenyum tanpa mesti khawatir dengan kesehatan mereka, saya rasa ini adalah saatnya bagi kita untuk mengambil keputusan yang cerdas, untuk peduli dengan hidup yang lebih sehat, untuk peduli dengan kesehatan keluarga kita. Ya, kesehatan kita, kesehatan anak kita, bahkan kesehatan orang tua kita. Sudah saatnya bagi Bapak dan Ibu untuk beralih ke water purifier Kowe. Jadi setelah ini silahkan hubungi kepada sponsornya atau orang yang mengajak untuk cari tahu lebih detail tentang produk water purifier Kowe, dan saya sangat-sangat sarankan untuk segera beralih.
Oke, Bapak Ibu, ini adalah akhir sesi pertama. Kira-kira Poppy ada pertanyaan yang kita mesti jawab? Ada beberapa pertanyaan yang udah harus kita jawab nih. Oke, Suara aku kedengeran nggak, Bang? kedengaran, kedengaran. Nah, Andri, kalau belinya cash, Pak, untuk perawatan dan penggantian filter, apakah juga gratis atau ada tambahan biaya lagi ya? Terima kasih. Oke, selama kita pilih paketnya mau yang 3 tahun, mau yang 5 tahun, yang 6 tahun, yang 7 tahun, mau kita bayar cash, mau kita bayar cicilan, dapat, tetap dapat. Nggak usah khawatir. Jadi aman ya. Yang penting kita pilih paketnya. Kalau ambil paket 3 tahun, berarti selama 3 tahun kita akan dapatkan perawatan tadi. Kemudian kalau 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun akan ngikutin. Ya, jadi saran saya adalah ambil paket 7 tahun. Paket 7 tahun itu adalah paket yang paling laku di Kowe. 85% customer kita belinya paket 74 atau paket 7 tahun. Sorry, 84 paket 7 tahun. Oke. Kalau sumber airnya dari sumur, apakah dengan memakai alat ini akan lebih bersih dan lebih jernih airnya? Kadang kan kalau air sumur agak keruh. Oke, jadi fungsi dari water purifier ini emang untuk memperbaiki kekeruhan, kemudian menghilangkan semua kontaminan-kontaminan yang berbahaya, termasuk logam-logam berat. Jadi, oh air saya kok berasa besi, oh air saya begini. Fungsi dari water purifier adalah untuk menjernihkan air tersebut. Jadi mau pakai air sumur, mau pakai air tanah, mau pakai air PDAM, semua bisa kita saring sehingga air tersebut betul-betul layak untuk diminum. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Pokoknya serahkan semua sama kowe. Ini Serahkan ada ke dua kita. pertanyaan, aku jadikan satu ya, Bang. Oke, Garansinya berapa tahun ya? Dan pH air hasil kowe berapa? oke. Garansinya itu tergantung paketnya. Jadi paling cepat garansi itu 1 tahun, tapi kalau kita ambil paket yang 7 tahun, bahkan sampai 7 tahun pun garansinya kita cover. Baik itu spare part dan jasa, semua kita cover. Ya, jadi nggak usah khawatir. Terus kemudian untuk masalah pH, water purifier Kowe ini tidak merubah pH. Jadi nggak usah khawatir. pH kita adalah pH netral. Jadi nggak usah khawatir ya, kita nggak akan ubah, kita nggak akan jadikan itu alkali, kita nggak akan jadikan itu basa. Tapi kita tetap pertahankan kenetralannya. Sehingga apa? Air yang kita minum adalah air yang benar-benar cocok untuk tubuh kita. Nggak usah khawatir. Seperti air mineral yang lain, kita mempunyai pH yang netral. Oke. Wadah penampungan air panasnya bahannya terbuat dari apa, Pak? Kemudian aku gabung pertanyaannya, apakah mineralnya tetap hilang disaring juga oleh RO? Oh, pertanyaannya bagus ya. Ini sepertinya orang yang udah paham. Oke, wadah penampungannya itu adalah plastik food grade. Jadi food grade itu berarti sudah terbukti aman. Jadi aman untuk digunakan sebagai wadah penampungan air. Sedangkan untuk masalah, tanya kedua tadi apa tadi Pop? Sorry Pop. Mineral tetap hilang disaring juga oleh RO. Oke, ya semua filter yang menggunakan teknologi filter reverse osmosis pasti akan menyaring semua partikel-partikel asing yang ada di air. Ya, baik itu yang baik, baik itu yang tidak baik. Bahkan mineral baik pun pasti tersaring. Cuman Bapak Ibu harus tahu ya bahwa kalau kita minum di galon, memang mereka tulis itu air mineral. Tapi mineral yang dimasukkan itu adalah mineral buatan. Kenapa mereka harus masukkan mineral buatan? Karena mereka juga menggunakan filter RO di pabriknya. Contoh Aqua. Aqua itu di pabrik di Sukabumi, dia pakai filter yang sama, filter RO, tapi ukurannya yang besar, yang udah bisa mengeluarkan ribuan liter per jam. Ya, karena dia pakai filter RO, dia akan menyaring semua partikel-partikel yang ada di air. Sehingga apa? Mineral-mineral pun pasti akan tersaring juga. Tapi kemudian mereka masukkan, suntikan lagi mineral buatan ke dalam. Ya, sehingga mereka klaim bahwa ini adalah air mineral. Kalau kowe bagaimana? Enggak, kita enggak suntikin apa-apa. Yang kita pakai itu adalah air asli. Jadi betul-betul air yang murni. Nah, terus bagaimana dengan mineral? Kan tubuh kita butuh mineral juga. Bapak, Ibu, mineral itu banyak sumbernya bukan dari air justru. Sumbernya itu ada justru dari makanan, dari sayuran, dari buahan, dari ikan, dari daging, semua mengandung mineral. Saya kasih contoh, ya. Air mineralnya di dalam galon itu memang ada mineralnya walaupun buatan, tapi jumlahnya sangat kecil sekali. Jadi pernah ada penelitian dibandingkan
Kalau kita minum orange juice satu gelas orange juice itu di dalamnya kan kaya mineral ya, karena kan dari buah-buahan. Mineral itu jumlahnya lumayan banyak tuh. Nah, jumlah mineral yang dikandung dalam segelas orange juice itu baru bisa dicapai oleh air galon, merek apapun. Air galon, merek apapun, sejumlah 30 galon. Ya, ibaratnya gini, kalau kita mau cari mineral yang jumlahnya sama dengan satu gelas orange juice, kita harus minum air galon itu sebanyak 30 galon. Saya hitung 30 galon itu kira-kira ya untuk satu orang itu sekitar 6 bulan. Jadi nggak worth it untuk hanya mendapatkan apa namanya mineral yang seukuran satu gelas orange juice, kita harus minum 30 galon dulu. Jadi menurut saya itu sangat-sangat nggak worth it. Nah, Kowe juga mempromosikan cara hidup yang sehat. Gimana cara hidup yang sehat? Jangan hanya cari air itu di mineral, cari mineral itu di air. Tapi carilah mineral itu di sayur-sayuran, di buah-buahan, di ikan, di makanan, bukan di air. Apalagi air galon. Karena air galon memang ada mineral, tapi jumlahnya sangat sedikit. Bahkan bisa kita bilang terabaikan. Saking kecilnya, minum 30 galon baru bisa dapetin air mineral seukuran satu gelas orange juice. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Pop. Terima kasih ya Bang. Satu Ya, pertanyaan terakhir untuk sesi ini. Jika pertanyaan ada yang belum dibacakan, silakan menghubungi orang yang mengajak kalian ke sini ya, karena kita masih menghemat waktu. Pak oke. Andri, itu bila garansi spare part di warranty, bagaimana seandainya konsumen memperbaiki sendiri mesinnya jika rusak? Apakah garansi mesinnya tetap berlaku karena bukan dari teknisi Koe yang memperbaiki mesin tersebut? Terima kasih, Pak. Oke, jadi seperti garansi-garansi yang berlaku di produk-produk elektronik, mereka juga punya seal. Nah, jadi begitu seal ini rusak, mereka akan tahu bahwa ini sudah pernah dibuka. Nah, artinya apa? Begitu seal itu rusak, maka semua warantinya akan batal. Kalau batal berarti kalau ada kerusakan yang mesti diperbaiki, berarti akan ada biaya. Jadi, kalau memang ada kerusakan, gampang kok. Tinggal hubungi care line-nya Kowe, nanti teknisi akan dikirim untuk memperbaiki. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah perbaiki sendiri. Cepat kok kita beresin itu. Betul, tinggal hubungi care kita 2 kali 24 jam maksimal itu problemnya udah harus solving ya Bang. Jadi nggak Yes. usah ragu lagi mengenai garansi. Setelah ini akan masuk ke sesi 2. Silahkan Oke. Abang dilanjut. Kita lanjut ke pokok inti dari webinar malam ini, yaitu peluang bisnis yang bisa kita tawarkan melalui Kowe. Jadi, Bapak Ibu, bukan hanya kita mendapatkan air yang sehat, bukan hanya kita mendapatkan apa namanya air yang lebih nyaman dan lebih praktis untuk diminum, tapi ternyata ini juga memberikan peluang bisnis buat kita semua. Ya, bayangkan, nggak usah ada tambahan uang, kita bisa dapetin tuh water purifier Kowe yang ternyata ini pun bisa dijadiin bisnis buat kita. Kalau kemarin uang yang kita keluarkan untuk beli galon itu kita nggak dapat peluang, nggak ada manfaat finansialnya ke kita, betul kan? Nggak mendapatkan apa-apa, cuman minum habis udah. Tapi di Kowe dengan uang yang sama bukan hanya dapat air minum ya, tapi kita mempunyai kesempatan untuk dapat income sampai dengan puluhan juta rupiah. Nah, peluang bisnis di Kowe ini, kita udah tahu, kita bercerita tadi tentang evolusi pola hidup. Artinya apa? Artinya masyarakat sudah paham. Kita jual 4.200 satu bulan. Artinya masyarakat Indonesia ini sudah paham bahwa mereka butuh solusi untuk hidup pola minum yang lebih baik, yang lebih sehat, lebih praktis, lebih nyaman, bahkan lebih efisien atau lebih murah. Artinya apa? Ini harusnya sudah memberikan peluang bagi kita untuk bisa memperkenalkan produk Kowe. Dan kemudian jelas sekali, target market kita itu adalah semua pengguna galon. Jadi kalau kita datang ke rumah orang, rumah tetangga, kerabat, segala macam, kalau masih pakai galon, itu target untuk penjualan kita. Nggak susah, nggak usah cari kemana-mana dulu. Nggak usah berpikir macam-macam, cari dulu tetangga kiri kanan depan belakang, itu adalah target untuk kita bisa melakukan edukasi tentang water purifier Kowe. Dan itu jumlahnya masif. Ya, di Indonesia ini bisa bisa kita bilang hampir setengah masyarakat Indonesia ini menggunakan galon sebagai sumber untuk air minum mereka. Ya, itu sekitar 110 juta. Bayangkan, 110 juta pengguna galon. Ini harus bisa kita convert menjadi pengguna water purifier. Inilah market yang tersedia buat kita.
Sangat-sangat besar dan sangat-sangat besar peluang untuk bisa kita menangkan. Dan yang berikutnya adalah kita mempunyai produk, mempunyai servis yang nggak bisa dilawan oleh perusahaan lain. Artinya apa? Kita kalau bersaing pun nggak akan bisa dikalahkan oleh perusahaan lain. Produk Kowe dari sisi kualitas memang sudah bisa kita bilang nomor satu, kemudian hanya Kowe yang bisa memberikan pembayaran yang sangat fleksibel, dan kemudian hanya Kowe yang memberikan pelayanan servis sebaik yang tadi kita ceritakan. Nggak ada lagi yang lain. Nah, jadi ini peluang yang tidak boleh kita sia-siakan. Nah, Kowe ini adalah sebuah perusahaan direct sales, ya. Kita bukan perusahaan konvensional, tapi kita juga bukan perusahaan MLM, ya. Kita memang perusahaan direct sales, direct selling. Nah, Kowe ini dalam melakukan penjualan, dia bekerja sama dengan DST. Ya, jadi ada Kowe, terus kemudian ada organisasi DST. Kita yang ada di sini semua ini adalah calon untuk masuk di grup DST atau di organisasi DST ini. Ya, tugas dari DST ini adalah bagaimana cara kita bisa memperkenalkan, mengedukasi customer tentang produk Kowe. Dan harapan kita, waktu kita melakukan edukasi, si customer itu akan teryakinkan untuk mau beralih dari cara minum yang lain ke cara minum dengan menggunakan water purifier. Dan begitu mereka setuju untuk menggunakan produk Kowe, maka mereka akan melakukan membayar DP, melengkapi dokumen, dan lain-lain, sehingga kemudian Kowe akan mengirimkan produk dan memasang produk di rumah customer tersebut. Nah, selama 1 bulan kemudian akan hitung seberapa banyak nih penjualan yang dilakukan oleh kita, dan kemudian Kowe akan membayar insentif dan komisi berdasarkan dari penjualan kita tersebut. Ya, jadi antara Kowe dan DST ini adalah mitra. Ya, kalau Bapak Ibu paham atau familiar dengan insurance, ini ibaratnya antara perusahaan asuransi dengan agensi. Ya, semua penjualan Kowe itu dihandle oleh DST. Kowe tidak boleh jual sendiri, nggak boleh. Dia harus menjual produknya dia melalui organisasi yang kita sebut dengan nama DST atau Direct Sales Team ini. Nggak ada lagi penjualan yang dilakukan oleh Kowe melalui pihak-pihak lain. Makanya tidak ada toko Kowe, tidak ada distributor Kowe, tidak ada agen Kowe, nggak ada. Yang ada adalah DST. Inilah organisasi, satu-satunya organisasi yang bertugas untuk menjual produk Kowe yang kita tahu dari sisi peluang sangat-sangat besar untuk bisa dijual ke masyarakat di Indonesia. Jadi bayangkan ya, 110 juta orang yang mesti kita dekati untuk mau beralih dari galon ke water purifier. Nah, Bapak Ibu, artinya apa? Bergabung dengan DST adalah merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk dapat ambil bagian di bisnis Kowe ini. Jangan hanya ambil airnya, tapi ambil juga kesempatan untuk melakukan bisnis bersama. Ya, dan ini terbuka buat semua orang. Ya, karena Kowe ini dengan DST ini bentuk kerjasamanya adalah bentuk kerjasama mitra, artinya semua yang ada di DST ini adalah mitra. Kalau kita mitra, artinya kita bekerja secara freelance. Ya, kita bukan pegawai yang harus datang jam 9 sampai jam 5, enggak. Ini freelance. Kapanpun kita mau melakukan penjualan, terserah kita. Bulan ini nggak mau jualan, terserah kita. Semua punya kesempatan, mau dia sedang bekerja, mau dia sedang berusaha, mau tidak punya kerja apa-apa, silahkan bergabung dengan tim direct sales timnya Kowe untuk punya kesempatan untuk melakukan penjualan. Semua kita izinkan menjual, nggak usah khawatir. Selama bergabung dengan tim DST, semua bisa menjual semua produk Kowe. Ya, dan bayangkan insentifnya itu akan dapat dikirimkan oleh Kowe setiap penjualan unit walaupun hanya 1 unit. Ya, jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau begitu cara kita bergabung dengan Kowe atau DST? Nah, ada 2 cara. Cara yang pertama itu adalah cara yang standar. Apa cara yang standar? Cara yang standar adalah tinggal Bapak Ibu hubungi HM-nya atau hubungi leader-nya atau hubungi yang ngajak malam ini, minta untuk langsung diregistrasi sebagai seorang health planner. Health planner itu kayak bahasa kitanya mungkin sales-nya. Ya, jadi tinggal bergabung, registrasi, itu tok. Ada biaya nggak? Tidak ada biaya. Ya, kemudian ada cara berikutnya yaitu jalur cepat ya. Nanti kita akan bahas belakangan tentang jalur cepat ini. Ya, nah sekarang kita bahas dulu cara standar tadi.
Gimana caranya supaya kita bisa bergabung dengan cara standar? Yaitu gampang, tinggal registrasi, semua kita serba kita menggunakan aplikasi untuk pendaftaran dan nanti Bapak Ibu tinggal melengkapi data, kemudian mengunduh aplikasinya, dan itu sudah bisa terregistrasi menjadi seorang health planner dan nanti kita akan minta untuk ikut training. Jadi nanti sebelum melakukan penjualan kita sarankan untuk ikut training dulu. Nanti akan diajarkan tentang product knowledge, kemudian bisnis proses seperti apa di dalam training tersebut, dan kemudian harus rajin berkomunikasi dan berdiskusi dengan leadernya. Kenapa? Apalagi kalau kita baru, ya, makanya kita nanti akan dibantu. Kalau memang ada kesulitan di lapangan, nanti leadernya akan ikut bantu. Terus kemudian seminggu sekali nanti kita akan ada kumpul di kantor. Walaupun ini kita minta untuk datang ke kantor, tapi kalau misalnya berhalangan bisa dilakukan secara online, hanya sekitar 1 sampai 2 jam untuk saling bertukar informasi, ya. Dan 3 hal ini sudah cukup bagi Bapak dan Ibu untuk menjadi seorang health planner atau agen GoWay. Gampang sekali, ya. Apa keuntungan kalau kita bisa menjadi seorang health planner? Yang pasti yang pertama waktu fleksibel, karena kita nggak terikat waktu. Kalau mau jualan sekarang, kalau mau keluar sekarang ya silakan. Kalau mau nanti jam 11 malam, jam 11 siang, jam 12 siang setelah makan siang, terserah. Kita yang ngatur waktu kita, karena kita yang tahu kebutuhan kita. Dan ternyata walaupun ini bentuknya adalah kontrak mitra, tapi di Kowe juga ada jenjang karir. Jadi bukan hanya kita menjadi seorang sales aja, enggak. Nanti ada karir ke depannya. Dan dengan naiknya karir juga akan memberikan peluang kepada kita untuk meningkatkan income. Dan Bapak Ibu, kemana-mana saya cari perbandingan, tidak ada yang bisa memberikan komisi sebesar Kowe. Saya udah ketemu orang MLM, saya udah ketemu orang insurance, saya udah ketemu orang kantoran, nggak ada yang bisa ngalahin komisi penjualan produk Kowe. Coba contoh ya, contoh aja. Ini kita berikan simulasi perhitungan, ini yang simple aja untuk mengetahui berapa sih kira-kira komisi yang kita terima. Nah, ini simple karena waktu kita nggak panjang. Contoh, ini ada satu paket, ya ada 2 unit. Oh maaf nih harganya masalah ya. Ini harusnya harganya 399.000, udah dapat water purifier dan air purifier. Kalau Bapak Ibu bisa jual satu paket ini aja komisinya langsung 4 juta. 4 juta, bayangkan. Customer baru bayar 399.000, kita bisa terima uang 4 juta. Nah, anggaplah 1 bulan kita jualnya bisa seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, ada 3 paket, kemudian ada satu satuan. Nah, itu ketambahan lagi karena ada 2 paket tambahan, berarti 4 juta tambah 4 juta, kemudian ada 1 unit ombak itu 1.400.000. Total kalau kita bisa jual kita jual 3 wow combo ini, 3 paket ini plus 1 unit ombak, itu kita berpotensi untuk mendapatkan income 13.600.000. Bayangkan, kita punya waktu 30 hari, masa kita nggak bisa jual 3 paket dengan 1 unit ini sih? Ya, 13.600.000. Customer itu baru keluarin uang 1,7 tuh. Ya, satu paket kan kita tahu ini 399.000, yang kiri yang core itu 499, terus 399 lagi, terus ada lagi 350.000. Baru 1,7. Jadi Kowe baru terima, omset Kowe baru 1,7, tapi Kowe udah kasih komisi ke kita 13.600.000. Parah sih. Ya, sebanyak itu, sebesar itu komisi yang mereka berikan kepada kita. Bayangkan, ya. Nah, ini adalah komisi standar sebagai seorang HP. Jadi kalau di Kowe itu ada HP yang punya income 12 juta, 13 juta, 10 juta, 20 juta, 30 juta, itu bukan hal yang aneh. Bukan hal yang aneh, ya. Nah, tapi pertanyaannya, apakah kita puas dengan hanya income yang belasan juta ini? Ya, apa kita nggak mau punya income sampai puluhan juta setiap bulan? Ya, bukan hanya sebulan, setahun cuma sebulan dan berapa bulan, bukan. Setiap bulan punya income mencapai puluhan juta. Makanya kita tawarkan cara yang kedua. Kalau cara standar tadi kita udah tahu, gampang sekali, tinggal registrasi, ikutin trainingnya, komunikasi yang intens dengan leadernya. Cara yang kedua menurut kita adalah cara yang paling ideal, yaitu jalur cepat atau fast track. Ya, di fast track ini ada 3 langkah cepat supaya kita bisa sukses cepat bergabung, mulai dengan bergabung menjadi seorang health planner. Nah, balik lagi.
Di Kowe ini selain dari menjadi seorang HP, sebenarnya kita juga menyediakan karir yang bisa dikejar oleh Bapak Ibu masing-masing. Bukan hanya menjadi seorang HP, ya. Mulai memang dari HP, tapi setelah itu bisa promosi menjadi seorang Pro HP, menjadi seorang Health Manager, Sales Manager, dan General Manager. Kalau tadi HP tugasnya adalah melakukan edukasi, kemudian apa namanya memberikan konsultasi kepada customer supaya mereka mau beralih ke water purifier. Kalau Pro HP itu adalah seorang HP yang sudah mulai mengembangkan tim, ya. Sedangkan seorang health manager berarti adalah seorang bisa kita bilang leader dari para HP dan Pro HP. Nah, Bapak Ibu, tujuan kita kalau ingin mendapatkan income puluhan juta setiap bulan, jadi kita harus mengejar posisi yang bisa memberikan kemungkinan kita uang puluhan juta rupiah setiap bulan tersebut. Ini saya kasih gambaran ini kira-kira ya, berapa sih potensi income setiap bulan berdasarkan dari posisi yang berbeda-beda ini. Nah, kalau kita seorang HP mungkin kita bisa bilang potensi income-nya mungkin 10 juta. Bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Kalau Pro HP karena dia sudah mulai melakukan rekrutmen bisa naik menjadi 15 juta. Tapi kalau sudah menjadi seorang manajer dan dimulai dari posisi health manager, income itu bisa sampai dengan 60 juta rupiah per bulan. Dan ada yang lebih dari 60, ada yang sampai 100 juta juga ada. Tapi kita akan mulai dulu dengan bagaimana cara kita mengejar 60 juta per bulan secepatnya. Kalau bisa naik menjadi seorang HM atau health manager, income udah bukan puluhan juta lagi, income sudah 150 juta. Kalau bisa menjadi seorang GM, itu sudah di atas 300 juta dan sudah terbukti dan ada buktinya. Jadi, kalau memang kita ingin punya income puluhan juta setiap bulan di Kowe, kita harus cepat kejar posisi menjadi seorang health manager. Karena income bisa mencapai 60 juta dan itu bisa kita dapatkan setiap bulan. Ya, jadi bisa kita bilang Bapak Ibu dari sisi apa namanya dari sisi jalur cepat kita harus melakukan 3 langkah yang merupakan kunci untuk mendapatkan kesuksesan. Sama kita mulai dengan menjadi seorang health planner. Jadi Bapak Ibu harus bisa menjadi seorang health planner, mendaftar registrasi, tadi kita udah bahas simple, dan kemudian secepatnya menjadi seorang pro health planner. Maksudnya apa? Maksudnya sudah mulai merekrut, udah mulai bawa orang untuk bisa dijadikan seorang health planner lagi. Supaya apa? Supaya nanti jumlah tim kita cukup, penjualan kita cukup, kita bisa dipromosikan menjadi seorang health manager. Ini yang menjadi tujuan kita. Paling tidak dalam waktu 6 bulan harus bisa menjadi seorang health manager supaya betul-betul bisa punya uang sampai dengan puluhan juta rupiah setiap bulan. Langkah pertama, sewaktu kita menjadi seorang health planner, langkah pertama adalah menjadi seorang HP dan kita minta untuk ambil layanan Kowe. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di layar masing-masing ada produk-produk dan kemudian ada cicilan per bulannya. Tolong dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita masing-masing. Ya, jadi langkah pertama adalah menjadi HP dengan mengambil layanan Kowe di bawah. Balik lagi, jangan lupa ya, ini adalah jalur cepat, jalur fast track. Saya nggak mau ngambil produk Kowe dulu, boleh nggak saya jadi HP? Bisa, berarti ambil jalurnya jalur standar. Nggak masalah, tetap akan dapat training, tetap akan kita bantu. Tapi kan kita ingin membantu supaya Bapak Ibu bisa menjadi seorang jutawan dalam waktu 6 bulan. Dan ini adalah langkah pertamanya. Jadi menjadi seorang HP dengan mengambil layanan Kowe di bawah. Bapak Ibu balik lagi. Anyway, kita akan butuh untuk berubah dari menggunakan galon ke menggunakan water purifier. Kenapa nggak kita pakai kesempatan itu juga untuk menjadikan water purifier yang kita ambil di Kowe ini sebagai modal untuk kita jualan. Karena begitu kita sudah punya produknya, akan lebih gampang bagi kita untuk memperkenalkan produk Kowe ke customer-customer kita. Apalagi yang kita ceritakan nanti itu adalah pengalaman kita, akan lebih meyakinkan. Ya, jadi udahlah dapat air yang sehat, udahlah dapat cara minum yang lebih praktis, sehat, nyaman. Kita juga bisa menggunakan ini sebagai modal, sebagai tools kita untuk bahkan mendapatkan income sampai dengan puluhan juta. Jadi langkah pertama, jadi HP dengan ngambil layanan Kowe. Langkah kedua adalah
undang orang untuk bisa ikut di acara webinar ini, ya. Jadi kalau misalnya ini simulasi aja ya Bapak Ibu ya, ini simulasi aja. Jadi kalau misalnya anggap 1 bulan lah, nggak usah setiap minggu. Setiap bulan bisa bawa 3 orang. Kemudian 3 orang tersebut juga kita akan minta lagi untuk bawa 3 orang. Ibu, Bapak juga bulan depan lagi bawa 3 orang. Kalau ini bisa kita lakukan secara konsisten dan kontinu, tanpa kita sadari, dalam waktu 6 bulan kita sudah akan punya ribuan orang yang tergabung di tim kita. Dan jumlah ini merupakan modal kita untuk menjadi seorang HM. Nah, sekarang kalau kita sudah menjadi seorang RHP, artinya sudah mulai ngajak orang untuk ikut webinar. Nah, webinar ini kita lakukan setiap minggu, insya Allah. Setiap hari Rabu jam 7. Dan tugas saya, tugas Bu Popi dan para leader di sini adalah mencoba untuk merubah mindset semua orang yang join webinar ini untuk mau beralih dari galon ke water purifier. Kalau sekarang Bapak Ibu berminat dan ambil layanan KOWE, maka nanti penjualan tersebut akan masuk ke orang yang ngajak Bapak Ibu malam ini. Tapi misalnya minggu depan Bapak Ibu bisa ajak orang, 3 orang, 5 orang, dan 5 orang itu ngambil layanan KOWE, nanti yang 5 orang itu, pembeli 5 orang itu nanti akan masuk komisinya ke Bapak Ibu. Begitu selanjutnya, setiap minggu kita akan adakan ini, dan setiap minggu kita akan harapkan supaya ada orang yang mau ambil layanan KOWE yang diajak oleh Bapak dan Ibu. Dan komisinya juga lumayan. Kita ambil aja 3 paket lah, biar gampang ngitungnya dan cepat ya. Kita tahu bahwa 1 paket tadi itu harganya 4 juta. Berarti kalau kita jual 3 paket, itu dapatnya 12 juta. Kalau kita jual kayak tadi ya, 3 paket sama 1 unit, berarti dapatnya tadi 13.600.000. Tapi ada tambahan. Kenapa? Karena kita sudah melakukan rekrutmen. Nah, kita kalau bisa ngundang 3 orang dan ternyata 3 orang itu beli dan kemudian dia bisa kita bilang aktif, maka untuk 1 orang kita akan dapatkan uang 500.000. 3 orang berarti 1,5 juta. Jadi kalau kita bisa jual produk KOWE itu 3 paket, terus kemudian kita bisa ajak orang dan kemudian dari orang kita ajak itu minimal ada 3 orang yang bisa jualan, kemudian kita akan mendapatkan uang total itu menjadi 13.500.000. Bayangkan, hanya jual 3 paket dan ngajak 3 orang dan mereka juga bisa melakukan penjualan, kita bisa punya komisi sampai dengan 13.500.000. Bayangkan, bukan komisi yang sedikit sebagai seorang sales, sebagai orang yang baru mulai. Nah, ini bukan cerita omong kosong, ini adalah bukti bukti terima uang dari KOWE ya. Jadi ada seorang HP yang baru mulai jualan di bulan Oktober, di November dia terima komisi pertamanya dia itu 6,6 juta. Dia bisa jual 3 unit. Kemudian di bulan depannya dia jual 6 unit. Dari 6 juta naik jadi 12 juta. Hanya dalam waktu 1 bulan. Di bulan ketiga, bulan Januari, dia terima 18 juta. Orang yang sama terima 18 juta. Bayangkan, hanya dalam waktu 3 bulan komisi naik dari 6 juta ke 18 juta. Bahkan di bulan keempat bisa jual dan mendapat komisi sampai dengan 20 juta. Bayangkan, seorang sales bisa punya komisi sampai dengan puluhan juta rupiah. Hanya dengan menjadi seorang sales di KOWE. Jadi menurut saya ini sesuatu yang menurut saya sangat-sangat menarik dan tidak boleh dilewatkan. Nah, langkah kedua sudah kita lakukan. Kita udah bisa ajak orang ke webinar, terus kemudian ini kita lakukan secara konsisten setiap bulan. Mulai langkah ketiga yaitu kita dipromosi menjadi seorang health manager. Nah, seperti yang saya udah bilang tadi, kalau kita konsisten melakukan eh, mengundang 3 orang setiap bulan untuk join webinar, dalam waktu 6 bulan, total orang yang sudah kita ajak itu akan mencapai angka 1.092. Ya, jadi orang yang kita ajak nanti kami juga akan minta mereka untuk ajak 3 orang. Dan kalau ini dilakukan secara konsisten, maka kita akan punya 1.092 orang. Sekarang coba kita hitung. Seandainya, ya nggak usah muluk-muluk, dari 1.000 itu nggak usah 1.000 lah. Kita anggap cuma 10% yang bisa jualan dan cuma 1 unit yang bisa dijual oleh mereka. Bayangkan, cuman 10% yang jualan dan cuman 1 unit. Nggak mungkin 1 unit. Tapi kita anggap, biar gampang hitungnya, basic commission yang akan mereka terima itu sebagai seorang health manager, hanya basic komisinya aja udah hampir 30 juta. Bayangkan,
Ya, setelah 6 bulan kita punya tim sampai dengan 1.000 orang, tapi dari 1.000 yang jualan cuma 100, dari 100 itu cuma jualan 1 unit per orang, nggak mungkin karena di Kowe itu rata-rata 3. Nah, komisi yang akan kita terima itu 29.500.000. Kemudian kalau kita kan komisi di Kowe ini kan berlapis, ada basic commission, ada insentif dan macam-macam. Termasuk nanti bakal ada apa namanya insentif trip ke luar negeri. Nah, tapi ini kita ambil yang dasar dulu aja, performance insentif. Kalau kita bisa jual segitu banyak, performance insentif itu adalah 25.500.000. Dari hanya 100 unit yang dijual oleh 100 orang dan kemudian produknya adalah produk yang murah ya. Si Neoplas ini murah. Sehingga komisinya pasti nggak sebesar produk yang lain. Tapi kita ambil yang kecil pun itu sudah 55 juta. Ya, ini ada contoh bukti apa namanya ya, slip komisi seorang HM. Ini agak acak-acakan, tapi pertama dia jual itu 54 unit, terima uang 37. Ini yang jualan timnya ya. Terima uang 37 juta dan kemudian naik jadi 61, naik sampai 80, naik dari 100, naik jadi 146. Akhirnya apa? Di penjualan yang 146 unit ini, orang yang bersangkutan atau HM tersebut mendapatkan income itu 107 juta atau bersih-bersihnya 99 juta. Bayangkan ya, saat dia menjadi seorang HM, baru 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan menjadi HM, udah bisa punya income 100 juta, ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, makanya saya bilang bahwa sangat mungkin untuk mendapatkan income puluhan juta setiap bulan di Kowe. Asal memang mau berusaha secara maksimal dan ikuti 3 langkah sukses yang tadi saya udah share ya. Ayo kita ulang lagi supaya nggak lupa. Yang pertama adalah registrasi menjadi seorang HP hari ini. Ya, registrasi menjadi seorang HP hari ini. Ambil layanan Kowe dan kemudian mulai rekrut 3 orang setiap bulan supaya kita bisa mendapatkan tambahan komisi. Ya, dan yang terakhir adalah dengan kita bisa menjadi seorang health manager, kita akan mempunyai kesempatan untuk bisa mendapatkan income puluhan juta setiap bulan. Bukan hanya 1 bulan dari 1 tahun, enggak. Setiap bulan. Dan nggak usah khawatir, mau cara standar, mau cara cepat, kita sudah punya support system yang akan membantu Bapak Ibu bisa sukses di Kowe. Ya, kebetulan tim ini seperti yang Ibu Popi bilang adalah tim pertama di Kowe Indonesia. Dan kita sudah menciptakan banyak manajer, banyak orang-orang sukses di Kowe, dan Bapak Ibu sudah berada di tim yang tepat. Semua leader di sini adalah semua leader profesional, leader-leader yang senior, sehingga kita mempunyai pengalaman yang sangat baik dan sangat cukup untuk membantu Bapak Ibu supaya bisa berhasil di Kowe. Dan kita juga menyediakan kelas-kelas training sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, sehingga kita bisa meningkatkan kemampuan Bapak Ibu. Bukan hanya menjadi seorang HP, tapi juga bisa menjadi seorang manajer ke depannya. Dan memang di Kowe ini kita berharap seorang HP tidak boleh hanya berpikir menjadi seorang HP. Karena kalau menjadi HP ya harus puas dengan income hanya belasan juta. Kita nggak mau, harus bisa punya income ratusan juta. Jadi kita berharap bahwa kita dapat membantu Bapak Ibu untuk develop karirnya di Kowe. Nah, mudah-mudahan dengan support system yang kita siapkan, dengan produk yang bisa kita bilang tidak bisa disaingi, dengan market yang jelas, dengan market yang sangat besar, kita betul-betul bisa mendapatkan income yang jauh lebih besar dibandingkan dengan income kita yang sekarang, sehingga kita bisa merubah hidup kita menjadi jauh lebih baik. Ya, kalau kita punya hutang, mudah-mudahan semua hutangnya beres. Kalau kita pengen punya rumah, bisa beli rumah. Pengen punya mobil, bisa beli mobil. Kalau pengen sekolahkan anak ke tempat yang jauh lebih bagus, itu bisa. Mudah-mudahan dengan Kowe, dengan bergabung dengan Kowe, semua terrealisasi. Tapi balik lagi, ini dibutuhkan eh, usaha dari Bapak dan Ibu. Mau ambil jalur standar, mau ambil cara yang cepat, terserah. Semua akan kita bantu semaksimal mungkin. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah sampai di slide yang terakhir. Jadi kalau memang misalnya ada pertanyaan, kita akan coba bantu jawab. Poppy bisa bantu, Pop?
Oke, kita mulai ceki-ceki pertanyaan hari ini yang sudah di-drop di kolom komentar nih. Udah beberapa HM atau beberapa orang udah mulai bantu jawab nih, Bang. Tanggung jawab Tapi ya. nggak apa-apa ya. Ya, Ya. tapi nggak apa-apa ya. Beberapa pertanyaan yang bisa kita publish, kita coba untuk publish lagi. Kira-kira Pak Andri, misal kalau saya gabung dengan Kowe dan mau beli untuk penggunaan di rumah, komisi yang tadi 4 juta itu didapatkan juga kan oleh saya sebagai agen meskipun konsumennya saya sendiri. Oke, pertanyaan yang bagus. Iya, kalau misalnya memang ingin bergabung dengan Kowe dan juga merasa butuh tentang produknya, tapi ingin mendapatkan komisinya bisa, nggak apa-apa. Jadi artinya itu adalah ambil jalur yang standar, karena artinya kan nggak akan ngajak orang dan kemudian minta orang itu untuk bergabung di Kowe nanti ya, tetap bisa didapatkan komisinya. Jadi kalau Bapak Ibu memang ingin menggunakan jalur yang standar, silakan ambil produknya, misalnya ambil tadi Wow Combo tadi ya, yang 2 produk tadi. Kalau Bapak Ibu ambil bulan ini, tanggal 20 bulan Juli, komisi akan masuk kurang lebih 4 juta, karena ada pajak, tapi pajaknya kecil sekali, nggak usah khawatir. Kurang lebih 4 juta rupiah. Itu kalau hanya ambil buat diri sendiri. Kan Bapak Ibu kalau gabung pasti pengen jual juga sama yang lain kan? Nah kalau udah jual, nanti ditambahkan lagi, total 1 bulan akhirnya jual berapa, termasuk yang buat diri sendiri, nanti akan dibayarkan oleh Kowe komisinya pada tanggal 20. Seru ya? Seru ya. Jadi walaupun beli untuk diri sendiri pun tetap mendapatkan komisi yang Yes. sama. Sama ya. Ya. Pak Andri, pendaftarannya gratis kah? Betul, di kita tidak ada biaya pendaftaran, jadi nggak usah khawatir, nggak usah bayar apa-apa. Bahkan nanti kalau Bapak Ibu sudah mendaftar, sudah ikut training, nanti kita akan kasih selling tools, misalnya lanyardnya, kemudian ada seragamnya, itu nanti kita akan berikan. Tapi biaya pendaftaran gratis, nggak usah khawatir. Gratis, nggak usah khawatir. Pak Andri, jika pindah alamat, apakah bisa? Oke, karena memang kan kadang-kadang kita ini nggak menetap di satu tempat ya. Kalau untuk pindah alamat sangat bisa sekali. Nanti Kowe akan bantu untuk cabut water purifiernya dan kemudian nanti kita tinggal pindahkan kemana. Misalnya kita pindah dari misalnya Bintaro ke Jakarta Timur. Nanti Kowe akan lepaskan waktu di Bintaro akan dicopot semua. Nanti kita yang akan bawa ke Jakarta Timur. Begitu udah sampai di lokasi yang baru, kita tinggal hubungi Kowe. Nanti Kowe akan datang dan kemudian akan melakukan instalasi lagi. Jadi nggak usah khawatir, bisa. Selama memang itu dipasang di tempat yang memang Kowe bisa pasang ya. Jadi untuk water purifier itu kita baru bisa pasang itu di Jabodetabek, Bandung dan sekitarnya termasuk Purwakarta, kemudian Semarang, Surabaya, dan Medan. Jadi selama kita masih berada di kota ini, kalau untuk water purifier bisa. Tapi kalau kita belinya air purifier, aman mau dimanapun bisa. Betul. Nih, Bang, ada pertanyaan. Singkat, padat, dan jelas. Syarat HM. Langsung mau jadi Oke, HM nih. Luar syarat biasa. HM yang pertama tentu aja harus punya tim dulu. Ya, jadi kalau sudah punya tim, nanti kita baru bisa kita ikut challenge untuk menjadi seorang HM. Nah, harapan kita kalau ingin naik menjadi seorang HM sebenarnya nggak muluk-muluk. Kita itu harus sudah bisa jualan minimal itu kalau saya sarankan tuh 30 unit. Ya, 30 unit terus kemudian punya 10 orang yang bisa jualan setiap bulan. Aman bisa jadi HM. Asal lolos nanti ada tes juga sama wawancara ya Pop ya. Nah, tapi Betul. ikuti persyaratan. Cuman saran saya adalah kejar angka 30, punya 10 aktif HP, lolos wawancara, lolos tes jadi HM. Tenang aja. Kalau ikutin cara cepat tadi, 6 bulan jadi HM punya uang puluhan juta, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Pokoknya Yes. semua udah ada prosedurnya, udah ada jalannya. Ya, Ya, Bang ya. ya. Pak Andri, jadi kalau kita jualan satu gitu, komisinya masuk ke orang yang ngajak kita nggak dapat apa-apa dong. Oke, maksudnya begini. Kalau yang melakukan penjualan kita, komisinya masuknya ke kita. Nggak usah khawatir, kan kita yang jualan. Ya, cuman kan saya bilang tadi ada begini. Jadi kalau di jalur cepat atau di fast track ini, kita amat amat menyarankan untuk terjadi duplikasi. Duplikasi maksudnya apa? Hari ini Bapak Ibu ikut
Minggu depan atau paling lambat bulan depan Bapak Ibu harus ajak 3 orang. Bulan depannya lagi ajak lagi 3 orang. Kalau bisa 5 lebih bagus, kalau bisa 10 alhamdulillah bagus banget. Nah, karena Bapak Ibu hari ini diajak oleh seseorang, ya, pembelian Bapak Ibu yang beli nih, pembelian Bapak Ibu itu nanti akan diregistrasikan di orang yang ngajak. Sehingga komisinya siapa yang dapat? Komisinya orang yang ngajak ini yang dapat. Karena kan kita masukin pendaftaran penjualannya itu kan ke orang yang ngajak. Tapi minggu depan Bapak Ibu ajak 5 orang. 5 orang yang Bapak Ibu ajak nih ternyata ngambil layanan kowe tersebut. Siapa yang akan dapat komisinya? Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu yang ngajak. Minggu depannya lagi, Bapak Ibu ajak lagi dan dia ngambil lagi, yang dapat siapa? Bapak Ibu lagi. Nah, sehingga terjadi duplikasi siapa yang ngajak dan ternyata orang yang diajak ambil, dia ngambil produk kowe, maka yang ngajak yang akan dapat. Tapi ini adalah jalur fast track. Sebelumnya tadi kan ada yang nanya kan, kalau saya beli buat diri saya sendiri boleh nggak? Oke, berarti itu adalah jalur cara standar. Ya, itu boleh. Tapi yang jelas gini, siapa yang melakukan penjualan, itu yang akan mendapatkan komisinya. Nah, nggak usah khawatir. Betul, nggak usah khawatir. Jadi semuanya bisa dilakukan dengan caranya masing-masing ya Bang ya. Yes. Nah, ini pertanyaan terakhir. Yap. Konsumen jika beli produk, apakah perlu registrasi? Oke. Kalau konsumen, jadi gini, kalau kita ingin bergabung menjadi seorang HP, kita harus registrasi sebagai seorang HP. Kalau konsumen mau beli produk, berarti tetap harus registrasi sebagai konsumen. Kenapa kita harus registrasi? Karena ada persyaratan, ya. Karena kita ingin tahu ini rumahnya di mana, orangnya siapa, nomor teleponnya berapa, cara pembayarannya seperti apa. Yang kita registrasikan itu. Jadi nggak usah khawatir, juga bukan diregistrasi menjadi seorang HP, kecuali kalau konsumennya pengen jadi HP, iya. Tapi kalau kalau dia ingin jadi konsumen, dia akan dikumpulkan datanya, nanti tinggal di-input di aplikasi kita, dia mau pesan unit yang mana, dia mau ambil paket yang mana, terus kemudian dia mau pasang di mana, itu kita input di dalam aplikasi tersebut. Perlu diregistrasi? Iya, karena nanti data ini akan kita simpan. Jadi nanti setiap 2 bulan sekali kan akan datang kodi, dia tinggal lihat data ini. Ini konsumennya siapa, produknya apa, kapan harus diservis, lihatnya di data registrasi tadi. Jadi data ini akan tersimpan secara aman di Kowe, itu yang akan digunakan untuk kapan dia harus ganti filter, kapan dia harus diservis, datanya udah ada. Karena waktu Kodi datang ke customer, bukan customer yang ingetin, ayo Kodi datang, nggak begitu. Justru kita sudah tahu, kita yang akan datang langsung ke sana. Ya, jadi tinggal tinggal apa namanya? Tinggal masukin data sekali, berikutnya per 2 bulan kita yang akan ingatkan customer, Mbak, Bu, saya mau datang tanggal sekian jam sekian. Dia akan menghubungi kita secara aktif. Jadi nggak usah khawatir. Oke? Jadi serahkan semuanya pada kowe. Iya, Ya serahkan Bang ya. pada kowe. Servisnya, ganti filternya, semuanya serahin sama kowe. Bapak Ibu cukup duduk manis, Iya. lalu menyebarluaskan berita hari ini yang Bapak Ibu dapatkan kepada orang-orang terdekat. Semoga apa yang Bang Andri sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan memberikan peluang bisnis yang baru buat teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Eh, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8:50, Abang boleh silakan closing statement-nya. Oke, Bapak Ibu, jadi oh sorry sorry, kok ke sini lagi. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi, sebenarnya peluang ini adalah sebuah peluang yang menurut saya tidak boleh kita sia-siakan. Terlepas dari kita mau ambil produknya, sejujurnya buat saya yang paling penting adalah bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan peluang ini justru untuk cari uangnya. Mau ambil produknya, alhamdulillah. Belum mau ambil produknya, itu tidak apa-apa. Yang jelas, Bapak Ibu jangan lewatkan peluang untuk bergabung dengan Kowe. Karena kita sudah punya ribuan orang yang memang secara kualitas hidup sudah jauh lebih baik daripada mereka sebelum bergabung Kowe. Mau dia itu pegawai yang sedang bekerja, mau dia seorang pengusaha yang sudah punya usaha, tetap semua terbuka kesempatan untuk bergabung dengan Kowe. Dan Kowe dalam waktu di tahun 2025 ini betul-betul tumbuh dan berkembang secara cepat sekali. Ibaratnya pesawat ini udah mau lepas landas. Pertanyaannya, kalau Kowe ini sukses,
kalau Kowe ini bisa meledak bisnisnya, apa kita mau jadi penonton? Atau kita ingin ikut nggak di pesawat itu sehingga kita ikut terbang lepas landas terbang tinggi dengan Kowe? Di Malaysia sekarang penjualan kowe itu 1 bulan itu 1 triliun. Indonesia itu masih puluhan miliar. Masih banyak dan penduduk kita 9 kali lebih banyak daripada Malaysia. Kesempatan kita saat ini. Jangan sampai kesempatan ini terlewatkan dan begitu kita mau join, ini udah merupakan pesawat yang terbangnya udah tinggi sehingga kita ketinggalan. Jangan sampai seperti itu. Rugi. Saya sendiri sudah merasakan manfaatnya, bukan hanya manfaat produknya, tapi manfaat bergabungnya. Jangan khawatir. Ya, di Kowe ini semua orang diberikan insentif yang transparan, perhitungannya jelas. Kita jual berapa, dapat berapa, itu jelas. Tidak ada biaya buat bergabung, tidak ada kewajiban buat beli unit, tidak ada sama sekali. Yang penting kita mau belajar, kita mau bertemu, kita mau diskusi, kita mau komunikasi, semua punya kesempatan untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Mudah-mudahan kalau mau ambil produknya juga bisa menjadi jauh lebih sehat. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, sudah banyak buktinya dan kita juga ingin setiap orang yang ada di grup ini sekarang ini betul-betul bisa bergabung, jualan kowe, punya uang hingga puluhan juta rupiah. Karena di kowe tidak ada seorang health manager yang sukses tanpa bisa mensukseskan HP-HP-nya. Jadi tujuan kita bagaimana kita bikin HP kita ini jualan banyak. Gimana cara kita menambahkan jumlah HP kita yang bisa jualan. Karena semakin banyak HP-nya kita, maka akan semakin makmur si HM-nya. Semakin kaya HM-nya berarti SM-nya semakin kaya. Semakin kaya SM-nya, GM-nya lebih kaya lagi. Jadi semua punya kepentingannya sama apa? Bikin si HP bisa jualan banyak, undang HP sebanyak-banyaknya. Makanya kita akan bekerja sama, kita akan bantu supaya bisa sukses, sehingga kita sukses dan kaya sama-sama. Mudah-mudahan setelah kita sukses, setelah kita kaya, kita bisa bantu lebih banyak orang lagi, supaya bisa merasakan manfaat yang kita rasakan juga di Kowe, dan memberikan kebermanfaatan buat yang lain. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, jangan lepaskan kesempatan ini, ayo kita sama-sama berusaha, kita sama-sama berjuang, dapatkan kesempatan ini, jangan ditinggalkan, mudah-mudahan bulan depan, 2 bulan lagi, tahun ini, tahun depan, kita akan berubah nasibnya jauh lebih baik dengan kita mulai registrasi hari ini. Itu aja yang saya harapkan, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham dan mengerti, dan kalau ada pertanyaan, ada klarifikasi, saya masih ada pertanyaan, kalau misalnya memang memang membutuhkan klarifikasi jawaban dan lain-lain, silakan hubungi leadernya. Atau kalau mau, silakan datang di hari Selasa pukul 9.30 pagi di kantor pusat Kowe, kita ketemu, kita tatap muka, apapun pertanyaan Bapak Ibu, kita akan jawab di situ secara langsung. Mudah-mudahan bisa datang, hubungi leadernya. Sampai ketemu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.